negara yang membuat dunia jatuh cinta. Pernahkah kamu bayangkan sebuah negeri di mana matahari terbit dengan warna emas yang menyentuh bangunan kuno berusia ribuan tahun, di mana musik gitar terdengar dari gang sempit berbatu, di mana orang-orang berbicara dan penuh ekspresi, tertawa dan suara keras, dan menikmati hidup tanpa terburu-buru. Bagaimana jika saya katakan ada satu negara di Eropa yang bukan hanya indah untuk dikunjungi, tetapi mampu mengubah cara kamu melihat kehidupan? Negara itu adalah Spanyol. Spanyol bukan sekedar titik di peta. Spanyol adalah perasaan. Spanyol adalah energi yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Dia adalah perpaduan antara sejarah Romawi, kekuatan kerajaan Katolik, revolusi seni modern, hingga kehidupan kontemporer yang penuh warna. Mari kita mulai perjalanan panjang ini dari jantung negara tersebut, kota Madrid. Madrid berdiri gagah di tengah daratan Liberia. Tidak seperti Barcelona yang memiliki pantai, Madrid tidak memiliki laut. Namun kota ini memiliki sesuatu yang lebih dalam, karakter. Ketika kamu melangkah di jalan Grand Via, kamu akan merasakan kombinasi antara kemegahan Eropa klasik dan dinamika kota modern. Gedung-gedung tinggi dengan detail arsitektur abad ke-20 berdiri berdampingan dengan kafe tradisional yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Lampu-lampu kota menyala terang saat malam tiba, dan kehidupan seakan baru saja dimulai ketika jam menunjukkan pukul 10 malam. Di pusat kota berdiri megah Royal Palace of Madrid. Dan lebih dari 3.000 ruangan, istana ini adalah salah satu yang terbesar di Eropa. Langit-langitnya dihiasi fresko indah, tangga marmernya berkilau, dan setiap ruangan menyimpan cerita tentang raja, perang, diplomasi, dan perubahan zaman. Namun Madrid bukan hanya tentang kerajaan. Kota ini adalah rumah bagi seni kelas dunia. Museum Prado menyimpan karya-karya Velázquez, Goya, dan Algarzo. Saat kamu berdiri di depan lukisan Las Meninas, kamu bukan hanya melihat karya seni, kamu merasakan tatapan sejarah. Retiro Park menawarkan sisi lain Madrid. Danau kecil di tengah taman menjadi tempat pasangan duduk menikmati sore. Seniman melukis potret wisatawan. Anak-anak berlari di bawah pepohonan rindang. Hidup terasa sederhana, tetapi penuh makna. Orang Madrid memiliki cara hidup unik. Mereka makan malam larut, berbincang panjang, dan menikmati waktu tanpa melihat jam. Filosofi mereka sederhana, hidup harus dinikmati. Namun untuk memahami Spanyol sepenuhnya, kita harus kembali ke masa lalu. Sebelum menjadi negara modern, wilayah ini pernah dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Jejaknya masih terlihat hingga hari ini. Amfiteater, jembatan batu, dan jalan kuno berdiri sebagai saksi bisu masa kejayaan tersebut. Setelah Romawi, datanglah era Visigoth, lalu penaklukkan Muslim pada abad ke-8. Inilah awal dari periode Al-Andalus, masa ketika ilmu pengetahuan, arsitektur, dan seni berkembang pesat di semenanjung Liberia. Warisan periode ini masih terasa kuat di selatan Spanyol. Kini mari kita menuju kota yang mungkin paling ikonik dan artistik di negara ini, Barcelona. Barcelona bukan hanya kota, ia adalah karya seni raksasa. Kota ini adalah rumah bagi budaya Katalan yang kuat dan berbeda dari identitas Spanyol lainnya. Dan di tengah kota ini berdiri mahakarya arsitektur yang membuat dunia terdiam, Sagrada Familia. Bangunan ini tidak terlihat seperti gereja biasa. Menara-menara tinggi menjulang seperti pahatan pasir raksasa. Detail fasadnya menggambarkan kisah Alkitab dengan ukiran yang luar biasa rumit. Antoni Gaudi, sang arsitek jenius, menggabungkan bentuk alam dengan spiritualitas dalam desainnya. Saat kamu masuki interiornya, cahaya dari kaca patri berwarna menciptakan atmosfer magis. Warna biru, merah, dan emas memantul di dinding batu. Rasanya seperti berada di dalam hutan cahaya. Barcelona juga memiliki Park Güell, Casa Batlló, dan La Pedrera. Semua karya Gaudi yang menunjukkan bahwa batas antara arsitektur dan imajinasi hampir tidak ada. La Rambla adalah denyut nadi kota ini. Di sini, kamu akan melihat seniman jalanan, pedagang bunga, pasar tradisional, dan wisatawan dari seluruh dunia berjalan berdampingan. Namun Barcelona juga memiliki sisi santai. Pantai Barceloneta memberikan ruang bagi warga untuk menikmati matahari Mediterania. Dalam hitungan menit dari pusat kota, kamu bisa duduk di pasir hangat sambil mendengar ombak. Perjalanan kita berlanjut ke selatan, ke wilayah Andalusia, tempat di mana sejarah Islam dan Eropa bertemu dalam harmoni arsitektur. Di kota Seville, udara terasa hangat dan penuh aroma bunga jeruk. Kota ini adalah rumah flamenco. Tarian ini bukan sekedar pertunjukan, ia adalah ekspresi emosi terdalam. Gerakan tangan yang dramatis, hentakan kaki yang kuat, dan nyanyian penuh perasaan mencerminkan sejarah panjang, penderitaan, dan kebanggaan. Tidak jauh dari sana, di Granada, berdiri megah Alhambra. Alhambra adalah istana yang terlihat seperti berasal dari dongeng Timur Tengah. Dindingnya dipenuhi kaligrafi Arab yang rumit. Halamannya memiliki kolam yang memantulkan bayangan langit biru. Dari atas bukit, kamu bisa melihat kota Granada terbentang luas dengan latar pegunungan Sierra Nevada. Saat matahari terbenam, warna dinding Alhambra berubah menjadi merah keemasan. Pemandangan ini begitu indah hingga sulit dipercaya bahwa itu nyata. Spanyol juga terkenal dengan festivalnya.
La Tomatina di Bono adalah festival di mana ribuan orang saling melempar tomat dengan penuh tawa. Festival San Fermin di Popone menghadirkan tradisi lari bersama banteng yang mendebarkan. Namun Spanyol bukan hanya tentang pesta. Di Valencia, paella lahir. Nasi saffron dimasak perlahan dengan seafood segar atau ayam dan kelinci. Aroma khasnya memenuhi udara dan mengundang siapapun untuk mencicipinya. Di Bilbao, budaya Basque menghadirkan identitas unik yang berbeda dari Spanyol lainnya. Bahasa, tradisi, dan kulinernya memiliki ciri khas tersendiri. Kepulauan Balearic seperti Mallorca dan Ibiza menjadi simbol musim panas Eropa. Laut biru jernih, tebing dramatis, dan pesta hingga pagi menjadikan wilayah ini magnet wisata dunia. Sepak bola adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Di Kepulauan Kanari, lanskap vulkanik menciptakan pantai berpasir hitam yang eksotis. Gunung Teide menjulang tinggi sebagai salah satu titik tertinggi di Spanyol. Sepak bola adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Klub seperti Real Madrid dan FC Barcelona memiliki rivalitas yang melampaui olahraga. Pertandingan El Clasico bukan hanya pertandingan bola. Ia adalah pertarungan sejarah, identitas, dan kebanggaan. Namun lebih dari semua itu, Spanyol adalah tentang cara hidup. Tentang duduk berjam-jam di restoran kecil, berbagi tapas, tertawa bersama teman. Tentang menikmati matahari sore tanpa merasa bersalah. Tentang menghargai keluarga dan tradisi. Spanyol mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang produktivitas. Hidup adalah tentang pengalaman, tentang rasa, tentang warna, tentang suara. Dan ini baru permulaan perjalanan kita. Masih ada desa-desa putih tersembunyi di pegunungan Andalusia. Masih ada kota-kota kecil di utara dengan tebing dramatis menghadap Samudra Atlantik. Masih ada sejarah perang saudara Spanyol yang membentuk identitas modern negara ini. Namun untuk benar-benar memahami Spanyol, kita harus melangkah lebih dalam ke masa lalu yang penuh konflik, kejayaan, dan perubahan besar. Pada akhir abad ke-15, setelah berabad-abad, wilayah selatan dikuasai oleh peradaban Islam Al-Andalus. Kerajaan Kristen akhirnya merebut kembali Granada pada tahun 1492. Tahun ini menjadi titik balik besar dalam sejarah Spanyol. Di tahun yang sama, seorang pelaut bernama Christopher Columbus berlayar atas dukungan kerajaan Spanyol dan menemukan dunia baru. Sejak saat itu, Spanyol berubah menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Kapal-kapalnya berlayar ke Amerika, Asia, dan Afrika. Emas dan perak mengalir masuk ke negara ini. Madrid berkembang sebagai pusat kekuasaan global. Bahasa Spanyol menyebar ke berbagai benua dan hingga hari ini menjadi salah satu bahasa paling banyak digunakan di dunia. Namun kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Perang, konflik internal, dan perubahan politik membawa Spanyol ke masa sulit, termasuk perang saudara pada abad ke-20 yang meninggalkan luka mendalam bagi bangsa ini. Kota-kota seperti Madrid dan Barcelona menjadi saksi pertempuran yang mengubah arah sejarah. Namun seperti Phoenix yang bangkit dari abu, Spanyol perlahan bangkit kembali. Demokrasi modern terbentuk, ekonomi berkembang, dan negara ini berubah menjadi salah satu destinasi wisata terbesar di dunia. Kini mari kita menuju utara, ke wilayah yang berbeda dari gambaran klasik Spanyol yang panas dan cerah. Di wilayah Basque, kamu akan menemukan lanskap hijau yang subur dan tebing-tebing dramatis yang menghadap Samudra Atlantik. Kota San Sebastian terkenal dengan pantainya yang elegan dan kuliner kelas dunia. Restoran-restoran di kota ini memiliki banyak penghargaan Michelin, menjadikannya surga bagi pecinta makanan. Budaya Basque sangat unik. Bahasa mereka, Euskara, tidak mirip dengan bahasa lain di Eropa. Identitas mereka kuat dan berbeda, namun tetap menjadi bagian penting dari Spanyol modern. Di Galicia, suasana terasa lebih mistis. Kabut tipis sedang menyelimuti perbukitan dan pantai berbatu. Kota Santiago de Compostela menjadi tujuan ziarah terkenal melalui jalur Camino de Santiago. Ribuan orang berjalan ratusan kilometer untuk mencapai katedral megah yang menjadi simbol spiritualitas dan refleksi diri. Spanyol juga memiliki desa-desa putih di Andalusia seperti Ronda dan Mijas yang berdiri di atas tebing tinggi dengan pemandangan lembah luas. Rumah-rumah putih dan bunga warna-warni di jendela menciptakan suasana yang damai dan romantis. Di Castilla La Mancha, kamu bisa melihat kincir angin yang menginspirasi kisah Don Quixote karya Miguel de Cervantes. Wilayah ini menghadirkan padang luas dan langit biru tanpa batas, seakan membawa kita kembali ke masa lalu. Kehidupan sehari-hari di Spanyol dipenuhi tradisi sederhana, namun bermakna. Pasar lokal menjual sayuran segar, keju dan jamon Iberico yang terkenal di dunia. Orang-orang berbicara dengan tangan mereka, penuh ekspresi dan emosi. Tapas menjadi bagian penting budaya makan. Alih-alih satu hidangan besar, orang Spanyol menikmati berbagai porsi kecil sambil berbincang panjang. Ini bukan sekedar makan, tetapi momen kebersamaan. Musik juga mengalir dalam darah bangsa ini. Dari flamenco di selatan hingga musik pop modern di kota besar. Setiap nada membawa identitas kuat. Dan tentu saja sepak bola. Stadion-stadion besar penuh oleh sorakan ribuan penggemar. Rivalitas antara Real Madrid dan FC Barcelona lebih dari sekedar pertandingan. Ini adalah simbol sejarah dan kebanggaan regional. Namun di balik semua kemegahan itu, ada hal sederhana yang membuat Spanyol begitu istimewa. Cara mereka menikmati hidup. Matahari terbenam di tepi pantai Ibiza dengan warna oranye keemasan. Anak-anak bermain bola di alun-alun kecil desa. Pasang lansia berjalan perlahan di taman kota.
Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang terlalu cemas tentang esok hari. Spanyol mengajarkan kita bahwa hidup adalah tentang momen, tentang duduk bersama orang yang kita cintai, tentang menikmati makanan tanpa tergesa-gesa, tentang menari meski tidak ada alasan khusus. Dari istana megah Madrid hingga gang artistik Barcelona, dari keindahan arsitektur Sagrada Familia hingga kemegahan Alhambra, dari festival penuh warna hingga desa sunyi di pegunungan, Spanyol adalah negeri kontras yang harmonis. Ia keras dan lembut sekaligus, tradisional namun modern, tenang namun penuh gairah. Ketika kamu akhirnya meninggalkan negara ini, mungkin kamu akan membawa oleh-oleh kecil. Namun yang lebih besar adalah perubahan dalam dirimu sendiri. Kamu akan mulai menghargai waktu lebih dalam. Kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang materi, tetapi tentang pengalaman. Dan mungkin suatu hari nanti, saat kamu melihat matahari terbenam di tempat lain di dunia, kamu akan teringat satu hal. Warna langit di Spanyol terasa berbeda, dan saat itu terjadi, kamu akan mengerti. Spanyol bukan hanya destinasi. Spanyol adalah kenangan yang hidup selamanya.